Baik, dan kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Sekjen PBSI Ahmad Budiarto. Selamat siang, Pak Budi. Ini Anda sempat agak berbunga-bunga begitu ya ketika akhirnya Kemenko Polhukam memfasilitasi pertemuan antara Jarum Foundation dengan KPAI. Namun dengan keputusan ini, bagaimana sebenarnya respon PBSI menanggapi keputusan ini, Pak? Ya, saya kira Mas Zaki selamat siang dan selamat siang buat para pemirsa semuanya. Sebetulnya dengan keputusan ini sangat disayangkan oleh PBSI, karena seperti tadi juga disampaikan oleh Mbak Susi, ini akan cukup menghambat ya proses regenerasi yang ada di Indonesia. Karena sebetulnya penyelenggaraan audisi oleh PB Jarum ini bukan hanya masalah rekrutmennya saja, tapi ini adalah ada multi efek lain yang akan terpengaruh juga terkait dengan pengembangan bulu tangkis di Indonesia. Dan inilah yang makanya kita tetap berharap PB Jarum masih tetap konsisten untuk berkontribusi terhadap pengembangan bulu tangkis Indonesia. Caranya mungkin kemarin proses mediasinya apakah cukup alot begitu, Pak? Ya, saya lihat memang satu sisi KPAI dan juga Kementerian PMK ya kalau tidak salah itu memang tetap konsis dengan ini, dengan ketentuan hukum bahwa ini dianggap sebagai promosi dari rokok. Padahal kalau di mata PBSI, PB Jarum ini kan udah 50 tahun ya dia berdiri. Dan sistem audisi ini juga sudah berjalan, sudah lebih dari 5 tahun mereka berjalan. Dan selama ini sih dari kita merasanya ini satu hal yang positif dan kontributif terhadap perkembangan bulu tangkis Indonesia. Ya. Baik, nah, banyak nama-nama besar begitu ya lulusan dari PB Jarum ini, ada Kevin Sanjaya begitu, Muhammad Ahsan, kemudian ada Tontowi Ahmad. Dengan hasil seperti ini, apakah PBSI akan berjuang misalnya untuk mempertahankan ini atau akan mencari cara-cara lain untuk menjaring calon-calon atlet bulu tangkis berprestasi? Pak Budi. Ya, tidak gampang ya, tidak gampang. Sekarang kita kan tahu kemampuan pemerintah juga seperti apa, dalam ini Kemenpora. Sisi lain ini adalah memang peran swasta sangat dibutuhkan. Ya, dan sampai sekarang ini kalau kita mau lihat sejarah, salah satu yang konsisten dalam pembinaan bulu tangkis ya dari PB Jarum ini, ya, dan dengan kontribusinya. Jadi tidak gampang seperti kalau kita mencari donatur gitu. Ini satu hal yang itu ya, Pak ya. Tidak segampang itu. Demikian juga PB Jarum ini kan sudah punya satu sistem atau metode pembinaan yang cukup komprehensif ya. Dan hasilnya pun juga sudah terbukti. Kita lihat tadi, kemarin aja juniornya, kita tahu juara dunia junior terakhir itu adalah Leo dan Indah, ini juga dari Jarum. Juara Asia kemarin juga ganda putranya Leo dan Daniel juga dari Jarum. Itu juga hasil audisi. Ganda campurannya juga hasil audisi. Nah sekarang kita kalau ini program sudah positif baik ini kita dihentikan oleh PB Jarum, saya nggak tahu nanti ke depannya apakah perkembangan masih seperti ini atau tidak. Efeknya mungkin akan bisa kita rasakan 4-5 tahun ke depan ini nantinya. Baik, artinya Anda masih mengharapkan ada lagi mediasi begitu ya Pak ya, agar tidak dihentikannya begitu audisi untuk calon atlet dari PB Jarum ini, begitu ya Pak Budi ya? Betul, saya kira ada dua harapan dari saya. Yang pertama adalah kita berharap PB Jarum dalam segala kesulitannya juga tetap konsisten untuk berkontribusi untuk pengembangan bulu tangkis. Keduanya adalah para pengambil keputusan ini juga bisa mempertimbangkan mana-mana yang memang memberikan kontribusi baik buat negara dan bangsa. Lebih fleksibel begitu. Baik, terima kasih Ahmad Budiarto, Sekjen PBSI telah bergabung bersama kami.